suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, uswah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, tabiin-tabiinnya, yang insya Allah sampai kepada kita semua, yang istiqomah hingga yaumul kiamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah ya anak-anakku semuanya, kita masih bisa berkumpul ya melalui pembelajaran daring ya dengan ayah ibu di rumah, ustadzah juga di sekolahan, bisa untuk menyampaikan materi setelah PTS 2. Kita lanjutkan di tema 7, subtema 1 pembelajaran ke 1, 2, dan 3. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran hari ini tujuannya yaitu nanti setelah mengikuti pembelajaran dengan ustadzah diharapkan dengan mengamati sebuah lagu siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi. Yang kedua, dengan mengamati benda-benda di lingkungan sekitar, siswa dapat membedakan dan menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengenal simbol dan bunyi sila keempat, serta memberikan contoh sikap pengamalan sila keempat Pancasila. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal nama dan lambang bilangan 40 sampai dengan 99. Wah, sekarang bilangannya sudah banyak ya teman-teman. Kemarin 20 sampai 40, sekarang 40 sampai 99. Wah, sudah 100 ya. Jadi harus semangat untuk belajar. Oke, selanjutnya pembelajaran hari ini terintegrasikan dalam sebuah Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 10 sampai dengan 11, yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan, tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Quran Surat An-Nahl ayat 10 sampai 11. Kemudian di Quran Surat An-Nur ayat 45, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 45. Ya. Nah, kita masuk di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Wah, kalian pasti di rumah punya ya, mungkin tanaman hias di halaman depan ya, di halaman rumah kalian, atau hewan peliharaan yang kalian miliki ya, bisa ada kelinci mungkin, kucing, ayam ya, itu termasuk benda hidup ya. Nah, kita masuk di pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, di sini ada benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1 muatannya SBDP ya, seni, budaya, dan prakarya. Kita akan belajar membedakan panjang pendek bunyi. Ya, saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Perhatikan tanda ketukan berikut. Nah, dilihat di sini. Di sini seperti tanda garis ya atau persegi, ketukan pendek.
Di sini seperti tanda garis atau persegi panjang, ketukan panjang ya. Jadi kalau yang pendek ini simbolnya untuk ketukan pendek, kemudian yang panjang simbolnya untuk ketukan panjang. Setiap lagu memiliki ketukan yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa melihat di pulpena ya. Di situ ada di halaman paling depan ya. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nanti kita akan praktekkan di sini ada sebuah lagu. Nah, lagunya tentang kupu-kupu ya. Ustazah akan praktekkan nyanyi lagu kupu-kupu ya. Nanti kalian boleh di rumah praktekkan juga. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Alhamdulillah ya. Kalian pasti bisa ya untuk mempraktekannya di rumah. Nanti boleh kirim videonya ya dengan Ustazah. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Ya, di sini ada mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri benda, kemudian mempunyai ciri-ciri, kemudian benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Jadi, baik itu benda hidup maupun benda mati memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, coba sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup itu berbeda. Wah, di sini ada kucing ya teman-teman. Kucing itu adalah benda hidup. Jadi cirinya bagaimana? Dia bisa bergerak, bisa bernafas ya, membutuhkan makanan, membutuhkan minum. Nah, itu ciri benda yang hidup. Kemudian di sini ada buku cerita judulnya Si Kancil ya. Nah, buku ini adalah contoh benda tak hidup atau benda mati ya. Hewan, manusia dan tanaman ya termasuk benda hidup ya. Di sini contoh ciri-ciri benda hidup. Dilihat ya, di sini ada seorang anak sedang memberikan makan kepada kelinci ya. Kelinci biasanya suka makan wortel. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kelinci ini dapat bergerak sendiri. Yang kedua, dapat bernafas. Yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Nah, itu contoh benda hidup. Sama halnya dengan tumbuhan. Lihat, ibu sedang menyirami tumbuhan itu dengan air ya. Pasti tumbuhan membutuhkan air untuk pertumbuhan. Nah, di sini tumbuhan atau tanaman ini juga bisa bergerak tumbuh ke atas ya, kemudian bernafas juga, kemudian membutuhkan makanan dan minuman juga atau membutuhkan air ya untuk tanaman. Nah, selanjutnya di sini contoh benda tak hidup ya. Contoh benda tak hidup ada sepeda, boneka, kemudian ada mobil-mobilan, termasuk benda tak hidup. Nah, ciri-ciri benda tak hidup bagaimana? 1, tidak dapat bergerak sendiri. 2, tidak bernafas. 3, tidak memerlukan makanan dan air ya, karena ini benda mati. Contoh di gambar ada di bukumu, boleh simak ya di halaman 5. Di situ ada di buku kalian ya. Di situ ada sepeda, kemudian ada boneka, ada mobil, ada juga remote mobil ya. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, 1, tidak dapat bergerak sendiri. 2, tidak bernafas. 3, tidak memerlukan makanan dan
air. Nah, ini contoh benda mati atau tak hidup. Ya, nanti kalian boleh sambil mengamati di halaman 5 ini. Ada ya di situ ada bendera, ada kucing, ada buku ya, ada tanaman, ada manusia dan juga ada tas. Ya, nanti kalian boleh menjawabnya mengelompokkan benda hidup dan tak hidup di bawahnya ya. Di sini ada di buku pulpena halaman 6. Nah, nanti Ustazah kasihkan ini untuk tugas kalian. Oke, selanjutnya kita masuk di materi PPKN. Mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Wah, ada yang masih ingat apa sila keempat Pancasila bunyinya? Ya, betul sekali, hebat. Sip, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat Pancasila. Oke, sip. Apa simbolnya? Wah, besar sekali di sini. Simbolnya adalah kepala banteng, ya. Oke. Bagaimana cara penerapan di sila keempat Pancasila? Yuk kita simak baik-baik. Saat berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Nah, itu ya. Apa yang kita terapkan pada sila keempat Pancasila? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa biasa mempraktekkan dalam hal bermusyawarah. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Nah, ya di sini ya seperti kalian ya kemarin mungkin karena memang posisinya kita masih daring ya jarak jauh, jadi kita memilihnya dengan suara terbanyak ya melalui Google Form. Nah, ini juga sama musyawarah ya, diskusi. Ya, ada kandidatnya siapa saja di situ. Kemudian kita pilih dengan suara terbanyak. Biasanya kita di kelas itu pakai lintingan, nama-nama teman kita yang mau jadi calon ketua siapa saja dicantumkan. Nah, nanti siapa yang suaranya terbanyak, siapa yang dipilih, berarti itu menjadi pemenangnya ya atau sebagai ketua kelas terpilih. Ini saat memilih ketua kelas. Nah, ini ada juga saat memilih ketua kelompok dalam diskusi. Ya, ada lagi contoh lain, menghormati keputusan yang diambil saat bermusyawarah. Nah, ketika pemilihan ketua kelompok ataupun ketua kelas sudah selesai dan sudah tercantum nama yang memenangkan siapa, kita harus menghormati keputusan tersebut dan mau untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Begitu teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, pembelajaran 2, kita masuk di muatan bahasa Indonesia lagi dengan membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Wah, kalian boleh lihat ya di situ banyak sekali contoh bendanya. Di halaman 8 ada gambar kelinci dan juga ada gambar robotnya. Yuk kita amati bagaimana perbedaannya. Di sini kelinci dapat bergerak sendiri. Tuh ya, kalau benda hidup berarti bisa bergerak tuh yang ke satu. 2, kelinci memerlukan makanan dan air. Nah, kalau benda hidup berarti membutuhkan makan dan minum. 3, kelinci juga bernafas. Ya, jadi kelinci ini bernafas. Nah, kelinci adalah benda hidup. Kemudian kita lihat yang kedua, di sini ada robot. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot tidak bernafas. Robot adalah benda tak hidup. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Tadi kalau benda hidup bisa bergerak, kemudian membutuhkan makanan dan air, juga bisa bernafas. Sedangkan robot atau benda mati ini tidak bisa bergerak sendiri, dia menggunakan batu.
kemudian juga tidak membutuhkan makanan ataupun air, juga tidak bernafas. Nah, ini beda antara benda hidup dan benda mati, itu perbedaannya. Nah, kita masuk lagi di materi MUPEL PPKN yang tadi ya. Makna simbol sila keempat Pancasila. Di sini ada simbolnya yaitu kepala banteng. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Banteng termasuk benda hidup. Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok. Nah, ya, banteng saja mau berteman dengan banyak teman-teman yang lain gitu ya. Banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tuh, apalagi kita manusia ya teman-teman, harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jika ada teman yang sakit, kita tengok atau boleh mendoakan atau kita mau bermusyawarah untuk melakukan pemilihan ketua kelas ya, kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab ya, memiliki jiwa sosial, mau berkumpul dengan teman ya, tidak membeda-bedakan teman, berbagi dengan teman lain ya. Nah, itu contoh untuk penerapan di sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila memiliki makna bahwa rakyat Indonesia itu suka bermusyawarah ya. Sebetulnya suka berkumpul, bermusyawarah untuk membahas suatu masalah dengan satu tujuan yang sama. Ya. Tuh, kemudian selanjutnya ya kembali di bahasa Indonesia. Mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Tadi sudah dibahas ya, ada contohnya kelinci dan robot. Nah, contoh lain di sini ada kucing dan burung elang ya. Kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Wah, kemudian kucing juga membutuhkan makanan dan air. Sama, burung juga benda hidup. Burung bergerak dengan cara terbang. Burung makan dan minum ya, makanannya burung di sini ada buah atau biji-bijian. Nah, burung dan kucing adalah contoh hewan atau benda hidup. Nah, sekarang kita mau latihan menghitung yuk teman-teman. Masuk di pembelajaran 3, muatan matematika, mengenal nama dan lambang bilangan 40 sampai dengan 99. Wah, bilangannya sudah banyak ya. Yuk, harus semangat. Di sini contohnya, Agnes memelihara ikan. Ikan termasuk benda hidup. Ada 41 ikan di kolam. Lambang bilangan dari 41 adalah seperti ini teman-teman, angka 4 dan angka 1 ya, 41. Jadi 4-nya di depan, 1-nya di belakang. 4 bernilai puluhan, 1 bernilai satuan ya. Tuh contohnya. Kemudian bilangan 42, 43, 44, 45 merupakan bilangan urut ya. Demikian juga dengan bilangan 66, 67, 68, 69 ya. Bilangan urut dapat ditentukan dengan membilang maju satu-satu. Jadi kalau urut berarti ke depan satu-satu, tidak loncat ya. Habis 50 berarti 51, 52, 53, 54, seterusnya sampai selesai. Nah, contoh di sini ada ya. Kalian bisa melihat di pena, ada ya. Di halaman 13 teman-teman. Ya, halaman 13 ini ada contoh lambang bilangan 42. Angkanya 4 dan 2. Dibaca 42. Kemudian 43, 4 dan 3 dibaca 43 sampai dengan 69 ya. 6 dan 9, 6 sebagai puluhan, 9 sebagai satuan. Ini sudah diajarkan kemarin ya. Jangan sampai lupa lagi ya. Kita sudah memasuki bilangannya yang lebih tinggi, lebih banyak. Nah, nanti kalian boleh di halaman 15 untuk latihan dikerjakan di rumah ya, biar bisa mengurutkan bilangan ya. Berarti satu satu, membilangnya maju satu satu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Nanti Ustazah ingin mengecek ya, mengecek kalian sejauh mana bisa
memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan tadi ya, dengan cara mengirim tugas di sini. Yang pertama yaitu SPDP ada di halaman 4 tadi ya. KD 4.2 kalian praktek menyanyi lagu Kupu-kupu yang Indah. Nah, kirim melalui video. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia halaman 5 dan 6. KD 4.6 mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, nanti kalian boleh yang bahasa Indonesia ini difoto hasilnya, kirim ke ustadzah wali kelas masing-masing. Oke? Siap, semangat untuk belajar ya. Mungkin hanya itu dari ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf ya karena waktunya tidak bisa lama. Ustadzah akhiri, tetap semangat belajar daring. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.